Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kembali lagi di Sri seputar perempuan inspiratif Indonesia dan bekerja sama dengan Ruanita. Kali ini kita akan bergabung dengan relawan Ruanita di Jepang dan beliau ini juga berprofesi sebagai seorang dokter. Kebetulan ini kan ada kaitannya nih ya, 14 November nanti itu diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Kita akan sedikit-sedikit ngomong juga nih tentang masalah diabetes seperti apa. Kalau gitu langsung kita sapa aja, ada Dokter Paramita di kanal Zoom kami. Halo dok, selamat Halo. siang dari Indonesia. Selamat sore di Jepang ya. Ya, selamat sore dari Osaka. Oke, Dokter Paramita apa kabar ini? Sudah Baik, alhamdulillah, baik di sini. sudah Sudah berapa? mulai musim gugur. Wah, udah mulai dingin lah ya. Iya, sudah agak sejuk, Nah, ini Dokter belum dingin. Paramita sendiri sudah berapa lama nih berada di Jepang? Baru sebentar sih sebetulnya, baru 5,5 tahun. Hmm, Dulu awalnya saya ke sini sebagai murid PhD S3 mhm, di Osaka University, Graduate School of Medicine. mhm, Kemudian sekarang saya lanjut jadi peneliti mhm. di Dan salah masih- satu institusi di Osaka. Oke. Nah, kalau ini kan kita mau ngobrolin, kebetulan ada kaitannya dengan Hari Diabetes ya. Dan Dokter Paramita sendiri ini kan juga spesialisasinya di spesialis penyakit dalam. Ya, betul. Ya, jadi kita bisa ngobrol sedikit ya dok ya, untuk diabetes nih masa kini kan itu jadi penyakit yang cukup menakutkan juga. Dan apa aja sih sebenarnya faktor risiko utamanya yang bisa memunculkan terjadinya diabetes ini? Yang pertama sebetulnya itu adalah pola makan dan aktivitas fisik, itu yang paling penting sebetulnya. Jadi ada beberapa tipe diabetes, yaitu yang genetik atau itu biasa kita sebut diabetes tipe 1, dan ada juga yang diabetes oleh karena faktor gaya hidup. Nah, yang tentunya kalau yang berhubungan dengan gaya hidup itu bisa kita cegah, karena itu memang pencegahannya adalah yang penting adalah gaya hidup dan makanan, seperti itu. Oke, nah dok, kalau ngelihat sekarang sendiri nih ya dengan kehidupan orang-orang masa kini, itu apa sih yang paling berpengaruh banget ini dalam menjadi faktor utama terjadinya kasus diabetes? Makanan-makanan yang seperti apa? Simpelnya sebetulnya makanan-makanan yang manis ya, konsumsi gula, lalu juga karbohidrat yang terlalu banyak, dan terutama itu juga karena di Indonesia sendiri itu kan tidak ada pembatasan konsumsi gula ya, Mhm. dan memang juga ada budaya untuk makan atau minum minuman yang manis. Mhm. Dibandingkan Jepang, itu angka diabetes di Indonesia itu lebih besar. Seperti itu. Walaupun sama-sama tidak ada regulasi konsumsi gula. Oke. Gitu. Nah, tadi kan titik utamanya itu adalah di gaya hidupnya ya. Kalau boleh diceritakan sedikit dok, ini dibandingkan dengan di Jepang, apa sih yang membedakan banget dari gaya hidupnya masyarakat? Padahal tadi kan sama-sama nggak ada pembatasan konsumsi gula. Lalu juga, tapi dia bisa angka diabetesnya itu lebih rendah dibandingkan dengan di Indonesia. Itu gimana tuh, culture atau apa sih yang membedakan, bikin itu bisa terjadi? Jadi untuk pendidikan mengenai makanan, pendidikan mengenai gizi seperti itu ya, itu di Jepang tuh sudah dimulai sejak dini. Jadi dari SD gitu misalnya ya, sebenarnya dari TK juga ya, itu sudah diberitahu apa makan-makanan yang baik, apa makan-makanan yang sebaiknya dihindari atau jangan terlalu banyak. Kemudian di Jepang juga kan ada program makan siang. Nah, di program makan siang itu diatur oleh ahli gizi yang bekerja untuk pemerintah. Jadi biasanya dalam satu kota itu ahli gizi itu membuat suatu menu untuk anak-anak murid sekolah SD, dan itu sudah diatur berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, juga kadar gulanya, kadar garamnya, seperti itu.
Dan ini pendidikan makanan ini saya pikir cukup masif ya di Jepang. Karena perlahan-lahan tapi pasti gitu. Jadi apa namanya, misalnya nih kalau di Indonesia kan ada jajan ya, Mhm. ada waktu istirahat itu pagi-pagi. Nah kalau di Jepang itu nggak ada. Jadi anak-anak setelah sarapan tidak ada waktu untuk jajan dan tidak ada snack pagi. Mereka akan makan saat makan siang dengan menu yang diatur oleh pemerintah seperti itu. Saya pikir itu sangat penting karena pola makanan itu tidak bisa kita balikan dalam satu malam. Jadi harus ditanamkan secara perlahan-lahan dari sejak masih kecil gitu. Jadi pada saat dewasanya pun orang-orang di sini sudah terbiasa untuk makan makanan yang bergizi. Dan selain itu juga apa namanya, medical check up gitu ya. Mhm. Seperti itu tuh di Jepang itu sudah biasa. Jadi ada program juga untuk memeriksa kesehatan setiap tahunnya, terutama untuk orang yang sudah bekerja. Dan menariknya itu juga bukan dilakukan tidak hanya untuk yang sudah dewasa, tapi juga dari kecil. Misalnya yang tadi saya bilang itu selain faktor makanan ya, pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan sejak anak masih TK. Jadi dilihat berapa berat badannya, berapa tinggi badannya, lalu dilihat apakah seimbang atau tidak. Dan kalau misalnya ada yang tidak seimbang atau ada kelainan, itu nanti akan disarankan untuk ke dokter gitu. Dan itu juga bahkan sudah dimulai sejak umur 1 tahun atau sejak bayi 1 tahun ada pemeriksaannya, 3 tahun ada pemeriksaannya. Jadi memang berkesinambungan. Nah, kenapa itu penting? Karena diabetes ini sendiri bukan suatu penyakit yang akut. Akut itu maksudnya tiba-tiba muncul gitu. Tidak seperti penyakit infeksi, tapi adalah Mhm. penyakit kronik yang prosesnya sudah dimulai 20 tahun sebelum konsep penyakit. Konsep itu maksudnya timbulnya gejala dan ada dari suatu Mhm. penyakit. Oke. Jadi 20 tahun sebelumnya itu sudah ada, sudah berjalan prosesnya eh, untuk menuju ke diabetes itu. Seperti itu. Jadi itulah mungkin perbedaannya ya. Oke. Nah, Dok, yang menarik lagi ini kan selain kalau bicara tentang diabetes tentunya juga masalah gaya hidup sekarang tuh adalah ada pengaruh dari sosial media. Nah, berpengaruh nggak sih, Dok, sebenarnya apa nih yang menjadi traffic di sosial media kita ke kesehatan kita juga? Sebetulnya kalau untuk pengaruh sosial media dengan diabetes, saya belum pernah baca penelitiannya. Dan mungkin Ya, maksudnya gini ini nih, mungkin mungkin saya apakah jawab. ada pengaruh dari iklan-iklannya gitu atau yang jadi bikin apa bikin ini tuh menjadi gaya hidup yang baru atau justru malah jadi buat jadi campaign untuk kita juga bisa melakukan gaya hidup yang lebih baik gitu. Kira-kira menurut dokter sendiri ada perannya nggak sih? Secara pasti, memang Mhm. kita harus lebih penelitian ya. Mhm. Apakah ada penelitian di antara iklan gula, iklan makanan atau minuman manis dengan angka diabetes? Nah, karena tidak ada penelitiannya atau Mhm. saya belum baca, jadi saya belum bisa berbicara lebih banyak. Tapi Mhm. memang kita bisa berasumsi bahwa pola hidup kita ini itu kan dipengaruhi tidak hanya oleh em, kita sendiri ya, tapi juga pertama-tama keluarga. Pola makan di keluarga, kemudian pola makan di teman-teman sekitar gitu juga, bahkan pola makan di suatu negara itu sendiri. Mhm. Jadi seperti itu. Tadi untuk apakah ada hubungan langsung atau tidak ya kita tidak bisa bicara banyak. Tapi yang jelas pola makan kita itu dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, Mhm. juga secara umum gitu dalam satu negara. Oke. Nah, Dok, ini sekarang kita ke ini ya tentang profesinya Dokter Paramita sendiri nih kan kebetulan juga kalau teman-teman wanita ini biasanya kita tanya juga terkait dengan profesinya. Kalau jadi peneliti perempuan di Jepang ini ada tantangannya nggak sih, Dok? Tentu ada ya, karena di sini itu yang paling gampang tidak ada ART.
tidak Itu ada paling asisten susah rumah ya. tangga, tidak ada Gojek. Sorry, sorry, nggak boleh nyebut merek ya. Nggak ada ojek online. Ya, tidak ada apa namanya, support sistemnya mungkin kurang ya, karena kan di sini juga kita jauh dari keluarga. Halo, Iya, Mbak, agak free soalnya, oke. tapi kedengeran ya soal Dengar, saya. dengar, dengar. Hmm. Jadi kan di sini tidak ada asisten rumah tangga, kemudian Mhm, juga laundry mahal gitu kan. Terus untuk beli-beli di online juga kan pasti mahal. mhm. Jadi semua harus dikerjakan sendiri. Sedangkan tuntutan per jam itu cukup besar. Jadi pilihannya adalah em, apakah kita akan gimana ya? Maksudnya kalau di Indonesia itu kan ada banyak keluarga, kemudian juga Mhm. ada banyak support yang tadi saya sebutkan. Kalau di Jepang itu tidak ada. Jadi itu memang tantangannya seperti itu. Semua dikerjakan sendiri. Dan itu bagi Seperti waktunya itu. gimana tuh dok? Ya, bagi waktunya memang sulit sekali. Karena apa namanya, itu tadi kita nggak susah untuk pulang malam misalnya. Mhm, Karena kan di sini kan kita bisa titip ke daycare mhm, atau penitipan anak gitu ya. Di Jepang itu penitipan anak itu sampai kelas 4 SD atau kelas 3 SD. Nah, di tapi itu juga jumlahnya juga tidak banyak, terutama untuk yang penitipan anak untuk yang di bawah 5 tahun gitu. Jadi itu tantangannya seperti itu. Eh, dan di sini kan kulturnya juga, pekerjaannya juga dituntut dengan harus tepat waktu gitu kan. mhm. Dan menurut saya sih pace kerjanya juga sangat cepat menurut saya dibandingkan yang saya rasakan. Padahal waktu di Jakarta kan pace-nya juga cepat ya. Tapi kalau di sini kok saya rasakan lebih cepat lagi gitu. Sempet kaget nggak dok waktu ngerasain pace-nya tuh yang benar-benar ritme mungkin di Jakarta itu cepat, ternyata di sana jauh lebih cepat lagi. Eh, iya sih sempat kaget, kaget dan capek juga ya. Karena Mhm. saya setiap pagi jadinya bangun jam setengah 4 pagi gitu kan. Itu juga malam gitu karena kan harus mengurus anak dan support suami juga. Oke, nah, dok, Yang untuk kesempatan juga nih ya sebenarnya kita kan yang di Indonesia nih kebetulan juga banyak yang penasaran ya kesempatan untuk meneliti di luar ataupun juga bagi perempuan-perempuan Indonesia nih yang mungkin berprofesi sama gitu sebenarnya seluas apa kesempatan itu dok? sebetulnya menurut saya sih cukup banyak Mhm, peneliti-peneliti perempuan di Jepang yang saya kenal baik di universitas maupun di institusi-institusi gitu ya. mhm, Eh, tapi memang mungkin akan lebih mudah kalau kita sudah menjalani pendidikan di sini, di negara ini gitu. Akan lebih, kita akan lebih tahu jalannya kemana. Kemudian ya seperti itu ya, mungkin seperti itu. Dan sebetulnya juga banyak sih em, apa namanya, fasilitas kesehatan yang diberikan untuk peneliti-peneliti dari luar negeri yang bisa kita dapatkan di sini. Tapi ya itu tadi lebih mudah kalau kita sudah menjalani pendidikan di sini. Itu sih menurut saya seperti itu. Jadi kita juga bisa setelah itu pun kita bisa membangun uh, network atau jaringan dari peneliti yang ada di sini. oke, dok, untuk terakhir penutup apa nih pesannya untuk perempuan-perempuan Indonesia ya untuk mungkin bisa mengejar mimpinya atau juga mengejar apa yang ingin dicapai gitu silakan dok. Tentunya kalau untuk perempuan-perempuan yang ingin mengejar cita-citanya, saya akui dan saya tidak mau sugarcoating ya, itu akan sangat berat. Dan kita harus mencari support system yang bisa mendukung kita. Dan menurut saya support system terbesar dalam hidup seorang perempuan itu adalah um, kalau sudah berkeluarga ya adalah suami. Kalau belum berkeluarga tentunya adalah keluarga inti gitu. Karena yang akan bisa memahami kegiatan juga akan bisa mensupport mental gitu dan perasaan gitu ya. Juga kegiatan kita adalah keluarga gitu. Dan juga adalah teman-teman terdekat kita
yang bisa memahami itu semua dan bisa mensupport kita. Seperti itu. Oke Dokter Paramita, terima kasih banyak untuk waktunya bincang-bincangnya bersama dengan Voice of Indonesia di hari ini. Dan terima kasih, selamat bekerja kembali dan juga selamat menyelesaikan penelitiannya. Iya, terima kasih untuk kesempatan. Oke, terima kasih dok. Oke, mendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang kita bersama dengan Dokter Paramita, relawan wanita di Jepang. Di episode berikutnya kita akan bincang dengan siapa lagi dan juga berbicara tentang apa lagi. Kita tunggu di minggu depan, pendengar tetap bersama kami Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.